sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari XC pada nomor 1. Di sini ada sebuah rangkaian yang terdapat hambatan yaitu R1 sebesar 10 ohm dan kapasitor 47 mikrofarad serta sumber tegangan yang bernilai 12 volt serta memiliki 333 Hz untuk frekuensinya. Nah, kita lanjut saja untuk mencari XC ya. Diketahui rumus XC itu sama dengan 1/2pi FC, dan kita masukkan saja angka yang kita ketahui tersebut itu sama dengan 1/2pi dikali 333 dikali 47 dikali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6 dikarenakan ini mikrofarad, jadi kita mengubahnya menjadi 10 pangkat min 6. Lalu kita hitung dan mendapatkan hasil 10,1689 dan kita bulatkan menjadi 10,169 ohm dengan sudut minus 90 derajat karena kapasitor dirangkai seri dengan sumber tegangan, maka sudutnya akan berbalik 90 derajat. Terima kasih. Ya, halo, saya Alfian Wisnu Pratama dengan NIM 2019-2002 dari TMK 2A absen 13. Nah, di sini saya kebetulan kebagian tugas untuk mencari Z Pitagoras. Sekarang sudah diketahui R1-nya 10 ohm dan XC-nya 10,169 ohm. Ya, ini XC-nya ini sudah dicari oleh Mas Witra. Lalu ditanya Z Pitagorasnya. Eh, untuk metode hitungan, kita mencari ini ya, rumusnya sudah ada. Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Ya, tadi R-nya adalah 10 ohm, kita masukkan 10 kuadrat ditambah XC kuadrat. XC-nya tadi 10,169. Nah, lalu kita hitung, jumlahkan hasilnya ini, 14,262 ohm. Nah, untuk metode grafisnya, kita bisa membuktikan kalau kita menggambar R-nya di sini, lalu X-nya di sini. Ini kita misalkan kalau 1 ohmnya adalah 1 cm. Jadi tadi kan R-nya 10 ohm. Nah, ya, di sini kita buat 10 cm. Dan X-nya 10,2 cm. Ya, ini digaris, lalu ini dihubungkan ya. Ini dengan ini. Lalu kita tarik garis dari pojok sini sampai sini. Nah, kita ukur di sini hasilnya adalah 14,2 cm atau 14,2 ohm. Ya, yang artinya metode grafis dengan metode hitungan hasilnya sedikit memiliki selisih yang berbeda. Di sini 14,262, di sini 14,2. Jadi ya paling enggak ada toleransi 0,1 atau begitu. Jadi metode kalau mau hasil yang akurat ya memakai metode hitungan. Kalau metode grafis hanya pembuktian dari metode hitungan. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, setelah kita ketemu nilai XC dan nilai Z, maka kita dapat menentukan besarnya sudut Z Pitagoras tersebut. Nah, di sini saya, Aura Arles Asanova Rima, dari TMK 2A nomor 14, NIM 2019-2007 akan menjelaskan cara menghitungnya dan cara pembuktiannya. Oke, data-data yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke diketahuinya. Nah, diketahuinya di sini itu ada nilai XC sebesar 10,169 ohm dengan Z 14,262 ohm. Nah, nilai R-nya itu adalah 10 ohm. Karena kita ingin mencari besar sudutnya, maka di sini kita simbolkan dengan theta. Jadi, untuk mencari rumus theta sudut tersebut, rumusnya adalah minus tan Arkes XC dibagi R. Kita masukkan semua datanya ke situ, lalu di sini saya menemukan besar sudutnya adalah minus 45,48 derajat. Sesuai tadi yang saya bilang di awal, kita pun dapat membuktikan hasil perhitungan kita dengan cara menggambar metode grafis secara manual. Nah, di sini saya menggunakan besaran 1 ohm itu setara dengan 1 cm. Sesuai data-data yang sudah kita ambil sebelumnya, maka kita dapat menggambar grafisnya seperti ini, dengan ukuran sebagai berikut. Untuk panjang R,
itu sebesar 10 ohm, sesuai dengan data yang sebelumnya. Maka di sini saya menggambarnya sebesar 10 cm. Kemudian selanjutnya, panjang Z. Panjang Z itu sebelumnya adalah 14,262 ohm. Nah, di sini saya membulatkan jadi 14,3. Sehingga saya menggambarnya di sini adalah 14,3 cm. Nah, kemudian untuk panjang XC. Panjang XC di sini itu sebelumnya didata 10,169 ohm, maka saya membulatkannya menjadi 10,2 ohm. Sehingga di sini saya menggambarnya 10,2 cm. Nah, setelah grafis tersebut kita gambar, kita dapat mengukur secara manual berapa sih besaran sudutnya dengan busur. Nah, di sini saya mengukur dengan busur, maka besaran sudutnya ditemukan sebesar 45 derajat. Memang ada perbedaan dengan nilai perhitungan, karena ini saya menggambar dengan gambar manual. Nah, maka dengan ini, perhitungan tersebut itu sudah benar. Nah, seperti itulah cara untuk menghitung besaran sudut Z Pitagoras. Terima kasih atas atensinya dan dilanjutkan oleh nomor berikutnya. Siang, pagi maupun petang Mas Bowo dan kawan-kawan. Kali ini saya Doni Aryosono Suwandi, nomor NIM 2019-2023 dari TMK 2A absen 15 akan menjelaskan lanjutan dari nomor 3 yaitu nomor 4 tentang arus atau yang kita kenal dengan I. Nah, biasanya jika kita mencari arus di rangkaian sederhana, kita pasti di luar kepala dengan mengerti V sama dengan I dikali R. Tetapi dalam konteks pertanyaan ini, kita tahu bahwa rangkaiannya adalah rangkaian RLC, yang mana terdapat nilai impedansi. Yang saya lingkari ini adalah nilai impedansi, atau biasa kita kenal dengan Z. Maka dari itu kita harus juga ingat di luar kepala untuk mencari I adalah tegangan dibagi nilai impedansinya. Padahal nilai impedansi sudah diketahui di nomor 2 atau sudah dikerjakan oleh Alfian yang bernilai 14,262 ohm. Maka dari itu dengan mudah kita dapat menghitungnya, yaitu dengan I sama dengan 12 volt yang sudah diketahui dibagi dengan 14,262 ohm, sehingga kita dapat menghitung dengan matematika sederhana yang bernilai hasilnya adalah 0,841. Tetapi dalam ini konteksnya adalah masih ampere, sehingga kita akan mengubahnya jadi miliampere dengan dikali 10 pangkat 3 yang hasilnya adalah 841 atau 841 miliampere. Demikian penjelasan tentang mencari arus, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Luciana Tali Putriani, NIM 2019-2043. Setelah menemukan nilai I atau arus, kemudian kita dapat melihat besar sudut I menggunakan rumus cara Pitagoras. Berarti ditanya theta. Theta sama dengan bla 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 derajat. Maka rumusnya theta sama dengan tan pangkat minus 1 XC per R. Kemudian kita dapat memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Theta sama dengan tan pangkat minus 1 10,169 per 10. Maka dari perhitungan dapat kita lihat hasilnya theta sama dengan 45,48 derajat. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Marcelino Cahaya Lumintang, nomor 17 kelas A, nomor NIM 2019-2045. Saya di sini akan mengerjakan nomor 6, di mana disuruh mencari VR dan VC. Jadi di sini diketahui I sama dengan 841 mA yang dapat diubah menjadi 0,841 ampere. Sedangkan hambatannya adalah 10 ohm. Nah, XC-nya adalah 10,169 ohm. XC dan I didapatkan dari perhitungan sebelumnya ya. Nah, di sini ditanyakan VR berapa volt dan VC berapa volt. Maka untuk rumus pengerjaannya,
Yang pertama, VR adalah I dikalikan R. Nah, I-nya adalah 0,841 dikalikan dengan 10. Maka akan mendapatkan 8,41 volt. Sedangkan untuk yang B, yaitu dimana mencari VC, rumusnya adalah I dikalikan dengan XC. I-nya adalah 0,841 dikalikan dengan 10,169. Maka hasilnya adalah 8,55 volt. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 7. Ketahui XC adalah 10,169 ohm sudut min 90 derajat dan R 10 ohm sudut 0 derajat. Kita tanya Z bilangan kompleks. Di sini kita menggunakan rumus XC plus R. Berikut XC dan ditambah R. Sebelum kita menjumlahkan, kita ubah dulu dari polar menjadi rektanguler. Berikut cara mengubah polar menjadi rektanguler. XC X sama dengan 10,169 cos min 90 derajat sama dengan 0. Y 10,169 sin min 90 derajat sama dengan min 10,169 dan R. X sama dengan 10 kali cos 0 derajat sama dengan 10 dan Y 10 kali sin 0 derajat sama dengan 0. Setelah kita mengubah bilangan polar menjadi rektanguler, hasilnya kita jumlahkan dan hasilnya kita ubah lagi dari rektanguler menjadi polar. Berikut cara mengubah rektanguler menjadi polar. A sudut theta. A sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 10,169 pangkat 2 dan hasilnya 14,262 ohm. Sudut theta tan min 1 kurangi 10,169 bagi 10 dan hasilnya sudut min 45,480. Setelah mengubah rektanguler menjadi polar, kita sudah menemukan hasil akhirnya, yaitu 14,262 ohm sudut min 45,480 derajat. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan nomor 8, yaitu tentang mencari I bilangan kompleks. Rumusnya adalah I sama dengan V bagi Z. V-nya diketahui yaitu 12 dan Z-nya diketahui dari nomor 7, yaitu 14,262 sudut min 45,48 derajat dan V-nya sudutnya 0 derajat. Selanjutnya 12 dibagi 14,262 dan sudutnya dikurangi 0 derajat dikurangi 45,48 derajat. Hasilnya 0,841 ampere sudut 45,48 derajat. Dan kita jadikan miliampere, yaitu jadi 841 miliampere sudut 45,48 derajat. Ya, malam ini saya Rafael Rivaldo Moto dari kelas TMK 2A nomor absen 20 dengan nomor NIM 2019-2055 akan menjelaskan tentang cara mencari VR tegangan di resistor dan VC tegangan di kapasitor pada rangkaian AC yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang dinyatakan dalam bilangan kompleks. Sebelumnya diketahui I atau nilai arus bernilai 841 mA dengan sudut 45,48 derajat. Lalu reaktansi kapasitif senilai 10,169 ohm dengan sudut minus 90 derajat, dan R resistansi dengan nilai 10 ohm sudut 0 derajat.
ditanya VR dan VC. Pertama, VR dihitung dengan rumus I kali R. Diketahui I-nya di sini dan R-nya di sini. 0,841 ampere sudut 45,48 derajat dikali 10,169 ohm dengan sudut 0 derajat. Ya, ini kedua bilangan dinyatakan dalam bilangan kompleks bentuk polar. Ditemukan hasil 8,41 VAC dengan sudut 0 derajat. Kenapa sudutnya 0 derajat? Sudutnya 0 derajat karena VR, tegangan di R, sefasa dengan R, yaitu 0 derajat. Kemudian VC, sama dengan I dikali XC. VC sama dengan 0,841 sudut 45,48 derajat, dikali 10,169 ohm, sudut minus 90 derajat. Ditemukan VC 8,552129 VAC, sudut minus 90 derajat. Sudutnya minus 90 derajat karena V di kapasitor tertinggal sejauh 90 derajat. Ya, perkenalkan, nama saya Sano Anggasa Putra dari TMK 2A nomor absen 21. Saya akan mencari Z dengan metode grafis. Diketahui sebuah rangkaian dengan V sebesar 12 volt dan R sebesar 10 ohm dan XC yang sudah dihitung oleh Mas Fitra sebesar 10,169 ohm dengan kapasitor 47 mikrofarad. Kita akan menggunakan metode grafis dengan skala 1 cm berbanding 1 ohm. Pada kita gambar mula-mula referensi garis mengikuti panjang R yaitu 10 ohm menjadi 10 cm. Lalu kita buat garis tingginya yaitu XC yang sebesar 10,169, lalu diubah ke dalam cm. Setelah dua garis itu terbentuk, hubungkan antara pangkal XC dan pangkal dari R. Setelah dihubungkan, lalu ukur dengan penggaris. Akan menunjukkan angka Z sebesar 14,262 cm. Jadi Z yang kita cari didapatkan pada panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yaitu sepanjang 14,262 cm. Lalu kita ubah ke dalam skala ohm, yaitu dimana 1 cm sama dengan 1 ohm menjadi 14,262 ohm. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Stanislaus Fendi Wijaya dengan NIM 2019-2060 TMKA absen 22. Di sini saya akan menjawab soal mencari I dengan grafis. Diketahui sudut 45,48 derajat dari perhitungan sebelumnya, R 10 ohm, dan Z 14,26 volt dari perhitungan sebelumnya. Di sini saya menggunakan skala 1 ohm sama dengan 1 cm, 1 volt sama dengan 1 cm, dan 1 ampere sama dengan 1 cm. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambarnya. Yang pertama, kita buat garis horizontal dengan panjang R 10 cm. Di sini. Kemudian kita buat garis dengan sudut 45,48 derajat dengan panjang bebas di sini. Kemudian yang ketiga, kita buat garis panjang Z 14,26 cm dengan sudut minus 45,48 derajat di sini. Setelah itu, kita buat garis lagi dengan panjang 14,26 derajat dari titik tanda panah ini menuju ke garis yang kita buat nomor 2 tadi, sehingga kita mendapat perpotongan di sini. Kemudian, kita ukur dari titik ini ke titik perpotongan tadi, akan mendapat nilai 0,84 cm, di mana kita dapat melihat skala 0,84 cm menjadi 0,84 ampere. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo teman-teman, saya Vincentius Hanindya Munis dengan nomor NIM 2019-2064 dari kelas TMK 2A nomor absen 23 akan memberitahukan kesimpulan dari hasil pekerjaan teman-teman. Untuk mencari Z dengan metode grafis, bertujuan untuk mencari nilai impedansi antara kapasitor dan resistor akan lebih mudah, namun nilai yang didapat hanya berupa pendekatan, bukan ukuran yang aslinya. Untuk mencari impedansi dengan hasil akurat, maka digunakan rumus Pythagoras seperti ini. Z sama dengan akar V resistor kuadrat ditambah VC kuadrat. Tegangan pada kapasitor tertinggal 90 derajat dari arus, sedangkan tegangan pada resistor segaris dengan arus 0 derajat. Karena kapasitor membutuhkan waktu pengisian, sehingga tegangan akan tertinggal 90 derajat dari arus. Untuk mengkonversi koordinat rektangular ke polar atau sebaliknya lebih mudah menggunakan kalkulator. Misal kita dapatkan nilai I sama dengan 841 mA dengan sudut 45,48 derajat menjadi 0,5897 plus J 0,596. Saya tunjukkan caranya. Ya, di sini saya menggunakan kalkulator Casio Scientific Calculator FX 100 MS. Sebelum kita mulai merubah konversi, kita gunakan mode kompleks nomor 2. Kita tinggal tulis yang kita mau ubah, misal 841 mili dengan sudut 45,48. Jangan lupa untuk mengubah ke rektangular seperti ini ya. Kita enter, tes. Ini adalah 0,987. Dan untuk mengetahui nilai bilangan imajiner, kita pencet shift lalu sama dengan. Nah, di sini kita bisa lihat bilangan imajinernya ditandai dengan huruf I kecil di sini. Oke, sekian, terima kasih.